Hai guys, di video ini aku akan bercerita dalam bentuk gambar sebuah kisah yang berjudul Gadis Polos dan Pria Dingin, Chapter 1. Namun sebelum mulai, ayo bangun channel ini dengan cara subscribe dan kami akan berusaha lebih keras lagi dalam membuat ide-ide konten yang bernilai positif maupun yang hanya sekedar hiburan saja untuk kawan-kawan setia. Yuk langsung saja. Cerita bermula di sebuah sekolah menengah atas yang terletak di sebuah kota bernama Lembahka. Dan proses belajar mengajar pun terjadi seperti biasa di sekolah itu. Ditampakkan dua orang siswa bernama Dan dan Sep yang tengah terlambat masuk datang ke sekolah. Mereka sedang dinasihati oleh bapak guru bernama Budi. Kemudian sketsa berpindah pada seorang pria yang sedang berjalan santai untuk berangkat pergi ke sekolah. Dalam perjalanan itu, dia didatangi oleh seekor kucing jalanan yang mengeong-ngeong kelaparan tepat di depannya. Tanpa melihat kucing itu, ia pun langsung melangkahinya dengan tanpa ekspresi dan melanjutkan perjalanannya. Namun 3 menit kemudian, ia pun kembali lagi dan melempar sepotong roti kepada kucing jalanan itu. Pria itu bernama Al, seorang pria dingin, pemalas tapi cerdas. Sesampainya di sekolah dengan terlambat, seperti biasa Pak Budi sudah siap untuk menghadangnya di depan dalam pintu kelas. Al, kenapa kamu sering terlambat? Ujar Pak Budi. Maaf Pak, saya terlambat karena takut dosa melantarkan kucing jalanan yang kelaparan Pak. Makanya aku mencarikannya makan sebentar. Jawab Al dengan jujur. Baiklah, Bapak akan terima lagi alasan unikmu ini Al. Tapi jika nanti kamu remedial pasca ujian, mintalah remedial ke kucing itu. Paham? Respon Pak Budi. Kemudian semua siswa pun tertawa kepada si Al. Saat istirahat berlangsung, Al yang sedang tertidur kemudian dikerjai oleh para siswi-siswi sekelasnya dengan mendandani muka dan mengikat rambutnya. Lalu beberapa siswa datang mendatangi Al, di mana salah satu siswa itu bernama Abi, yang merupakan ketua geng motor terkenal yang sudah disegani di kota Lembahka. Dikarenakan adanya banyak anggota juga pemuda-pemudi yang ikut tertarik bergabung ke klub motornya. Dia juga salah satu dari teman masa kecil Al. Woi burung walet, gelarmu di meja itu bisa memperkaya kelas ini tahu. Ayo bangun balapan sore ini. Al yang terbangun kemudian berkata, aku lagi sibuk Bi. Lagi pula motorku mati karena kehabisan bensin kemarin. Oh ya, tolong berhentilah berbicara Bi. Nafasmu bau, itu sangat menyiksa tidurku tahu. Ah, dasar pemalas. Respon Bi dengan jengkel dan meninggalkannya pergi. Sketsa berpindah. Keesokan harinya, saat Al ingin berangkat ke lapangan untuk bermain bola sekaligus berolahraga pagi. Saat Al melewati gang sepi, ia melihat adanya sebuah insiden tepat di depan arah ia melangkah. Kemudian Al memelankan langkahnya sambil tersenyum tipis dan mengamati insiden itu. Yaitu insiden seorang preman tua yang merunduk malu karena dinasihati oleh seorang wanita. Al kemudian pergi dan hanya melewati mereka.
Pria yang aneh, ujar wanita itu setelah melihat Al. Di lapangan, Al dan kawan-kawannya bermain sepak bola bersama. Kemudian saat salah seorang kawan Al menendang bola hingga bola keluar lapangan dan mengarah ke wanita tadi yang tidak sengaja lewat di jalan pinggir lapangan. Dan wanita itu pun mengambil bola tersebut dan memberikannya kepada Al. Lalu kemudian pergi tanpa sepatah kata pun. Saat Al beristirahat dan akan pulang, ia memegang bolanya dan mendapati bolanya yang sebelumnya sudah koyak dan ada bekas sobekan kecil, lalu sudah tertutup oleh sebuah plester. Sesaat itu membuat Al penasaran. Hari Minggu pun berlalu. Kemudian keesokan harinya di dalam kelas, tiba-tiba Bi yang mengamuk dan marah kepada Pak Budi dikarenakan sebelumnya Pak Budi telah melapor kepada ayah Bi perihal nilai Bi yang tak ada peningkatan, ditambah Bi yang sering alpa dan membolos. Ayah Bi merupakan bos besar dari sebuah perusahaan sukses di Lembahka dan memiliki kepribadian yang tegas dan keras. Mendengar kabar itu dari Pak Budi membuatnya sangat marah dan kecewa kepada Bi. Hingga aset yang dipegang Bi mulai dari motor, handphone, uang, dan kartu ATM semua disita oleh ayah Bi. Bi juga sempat menerima pukulan dari ayahnya yang marah saat memarahi Bi. Bi yang tak terima akan hal itu, kemudian membentak Pak Budi dan membanting kursi. Untungnya teman-teman Bi berhasil melerai kemarahan Bi saat kemarahannya memuncak, dan Pak Budi pun meminta maaf kepada Bi agar masalah ini cepat selesai. Bi yang memang dasarnya adalah orang yang keras, tak mau menerima permintaan maaf dari Pak Budi, sehingga Bi berbisik kepada kawan di sampingnya yang merupakan salah satu dari anggota motornya juga. "Oi Dan, bagaimana kalau selepas pulang sekolah nanti kita hadang seseorang?" ucap Bi dengan suara keras agar Pak Budi dan semua murid mendengarnya sebagai ancaman. Al yang sedang menggambar di buku tulisnya, kemudian langsung berdiri dan minta izin kepada Pak Budi untuk kencing ke kamar mandi. Bukannya ia kencing ke kamar mandi, ia pun mengambil sebuah aqua yang ada di kantin dan membawanya ke kelas.
Aqua itu pun ditumpahkan ke bangku Bi tanpa sepengetahuannya. Dan Al berjalan mendekat, berkata kepada Bi di hadapan Pak Budi, "Hentikan, Bi. Kau tidak boleh melakukan itu kepada gurumu. Jika ayahmu tahu itu, kau tidak akan mendapat maafnya lagi. Dan Pak Budi adalah orang tua kita di sekolah. Setinggi apapun kita di hadapan guru dan orang tua, kita tetaplah seorang murid dan seorang anak. Kamu selalu membutuhkan mereka." "Berdirilah, Bi. Itu akan membuktikan kalau kau masih seorang anak yang harus dididik oleh gurumu. Karena seorang dewasa sudah tidak mampu lagi, Bi. Jadi hormatilah Pak Budi sebagai gurumu." Dan semua murid tertawa melihat celana Bi yang basah. Bi yang tersipu malu kemudian membatalkan niatnya untuk menjegat Pak Budi di pinggir jalan. Saat suasana kelas yang canggung karena insiden itu, tiba-tiba ada suara ketukan terdengar dari arah pintu. "Oh, kau sudah datang ya? Masuklah," ucap Pak Budi. Datanglah seorang siswi cantik, pindahan dari sekolah lain, dan masuk memperkenalkan diri. "Hai semua, perkenalkan nama aku Lia. Saya suka coklat, salam pertemanan," ucap Lia dengan tersenyum manis. Mulai detik itu, suasana kelas pun kembali seperti semula.